Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat GKJ Plengkung yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur pada saat ini kita dapat berkumpul bersama untuk bersama-sama beribadah Sowan Gusti pada bulan Maret tahun 2024 ini dengan tema Pendosa menjadi pendoa yang diambil dari Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan 21. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Mari kita masuk ke hadirat-Nya dengan sama-sama menaikkan pujian PKJ 13, kita masuk rumah-Nya. Bacaan ayat dari Mazmur pasal 107 ayat 1 sampai 3 dan ayat 17 sampai 22. Saya ulangi, bacaan ayat dari Mazmur pasal 107 ayat 1 sampai 3 dan ayat 17 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ayat 17-22, ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka menyembah korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Amin. Yesus adalah sahabat kita yang paling dekat.
Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian dan selalu rindu untuk kita semakin mendekat kepadanya, bahkan saat kita dalam setiap permasalahan sekalipun. Mari kita angkat pujian KJ 453, Yesus Kawan yang Sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Jiwa ragamu lelah, Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita siapkan diri kita untuk masuk dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan memulai persekutuan. Berkatilah persekutuan kami supaya berjalan dengan lancar dan sesuai kehendak-Mu. Amin. Sepasti mentari bersinar, begitupun janji Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama menyambut janji Tuhan dengan menaikkan pujian, janji-Mu seperti fajar.
Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan Ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan Ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, dan Ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kasih Allah sungguh besar dalam kehidupan kita. Mari kita akan mendengarkan kesaksian dari saudara kita demikian. Ketika kamu terbangun di pagi hari, hari seperti apakah yang kamu bayangkan ada di pikiran kamu? Pernah gak sih kamu berasa bosan dengan rutinitas harian, bangun pagi dan melakukan aktivitas yang sama, dan rasanya akhir dari hari ini juga tidak akan jauh berbeda dengan kemarin? Jauh di dalam hati mungkin kamu pengen punya satu hari yang fun, yang luar biasa, seperti keseruan orang-orang yang kamu lihat di sosial media. Tapi coba kita bayangkan, jika kamu mengalami kejadian-kejadian luar biasa hampir setiap hari, apakah kamu akan kuat menghadapinya? Misalnya, kamu mendapatkan mobil baru di suatu hari, namun kehilangan pekerjaan keesokan harinya. Hari berikutnya kamu tiba-tiba dapat uang banyak, lalu besoknya kehilangan orang yang kamu sayangi.
Bukankah hari-hari ini adalah hari luar biasa? Namun bagaimana perasaan kamu jika seluruh hari-harimu seperti ini? Bisa-bisa kamu gak kuat karena hidup bagaikan roller coaster. Sebenarnya semua hari kita itu penuh dengan berkat Tuhan. Kita bisa menikmati apa yang kita dapatkan. Lihat bagaimana Tuhan menyertai kita dalam keseharian kita. Kita bisa bertemu dan bercanda dengan orang-orang terdekat kita. Dan paling penting, kita punya waktu tenang untuk membina hubungan dengan Tuhan. Sehingga kita bisa selalu dikuatkan. Luar biasa bukan? Oleh karena itu, tepatlah apa yang dikatakan dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Adalah penting bagi kita melihat hari-hari dengan bijak, sehingga kita dapat menyadari kuasa Tuhan yang bekerja di hari-hari biasa sekalipun. Nah, sekarang gimana caranya untuk menghargai hari-hari biasa itu? Pertama, kita bisa mulai menulis hal-hal yang kita syukuri setiap hari. Kamu bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Bisa pulang, pergi dengan selamat, masih bisa makan, masih sehat dan kuat. Kalau dipikir-pikir kita bisa melewati satu hari dengan lancar, itu berkat loh. Coba bayangkan kalau ada satu aja yang hilang. Tiba-tiba sakit, atau terlambat kerja, atau terlambat pulang ke rumah, atau lainnya. Nggak enak kan? Dengan adanya daftar dari hal-hal yang kita syukuri, kita pun jadi peka bahwa setiap hari itu banyak loh berkatnya. Yang kedua, jangan lupa untuk terus bersyukur kepada Tuhan dalam doa kamu. Kalau sampai hari ini kita bisa menikmati hari-hari yang baik, sadar gak sih itu semua Tuhan yang kasih? Apapun yang terjadi dalam hidup kita, terutama yang baik, itu terjadi seizin Tuhan juga. Tuhanlah yang memberikan semua yang ada dalam hidup kita. Jadi, yuk kita biasakan bersyukur dan melihat kerja Tuhan di semua hari-hari kita. Karena kita tahu Ia bekerja di hari-hari itu. Kalau kamu ingin lebih mempelajari kebaikan Tuhan dalam hidup kamu, kamu bisa langsung klik link di caption. Kami punya komunitas yang siap membantu kamu. Like dan share kalau kamu berasa diberkati oleh video ini. Thank you so much. Sampai jumpa di insight selanjutnya. Mari kita siapkan diri kita untuk mendengarkan sabdanya dengan mengangkat pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku.
kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunanmu Tuhan, pulihkanku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan pada saat ini diambil dari Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Dengan tema pendosa menjadi pendoa. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia dan kekal. Pada saat ini bersama-sama kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon Kau akan membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dimampukan untuk dapat mengerti dan memahami, bahkan menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Amin. Bacaan ayat dari Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Saya ulangi, bacaan ayat dari Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi
Manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dua sapaan atau panggilan yang menyangkut atau sangat berhubungan dengan kehidupan seseorang, dengan apa yang dijalankan, yaitu tentang pendosa dan pendoa. Bagaimana dengan pendosa? Pikiran atau bayangan kita tentunya mesti orang itu berpikiran atau melakukan hal-hal yang negatif. Selanjutnya, bagaimana dengan pendoa? Bayangan atau pikiran kita, orang itu pasti hidupnya saleh, tekun dalam ibadahnya, dan doa-doanya selalu dikabulkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bagaimana cara menjadi seorang pendosa? Tidak ada syarat khusus, mudah untuk melakukan dosa, sehingga seorang bisa cepat disebut sebagai seorang pendosa. Dan bagaimana dengan kita? Kita tidak akan menyebut seseorang, bahkan menyebut namanya sebagai seorang pendosa. Kita mengakui bahwa kita telah berdosa sejak awal. Kita layak disebut sebagai pendosa. Sebaliknya dengan pendoa, apakah ada syarat-syarat khusus untuk menjadi seorang pendoa? Mungkin ada kursus seorang pendoa, pelatihan-pelatihan. Pada saat ini, ketika sarana dan prasarana sudah maju, banyak kegiatan-kegiatan kerohanian yang dilakukan dan dipimpin oleh para pakar-pakar doa. Seseorang bisa belajar melalui kegiatan kerohanian itu, sehingga akan menjadi seorang pendoa. Tetapi zaman dulu di dalam Alkitab tidak ada syarat khusus untuk menjadi seorang pendoa. Seorang pendoa tidak harus keluaran dari teologia atau seorang teolog. Bukan pula dari keluarga pendeta maupun majelis. Tetapi salah satu yang harus dimiliki oleh seorang pendoa, yaitu bagaimana kedekatannya dengan Allah. Bagaimana persekutuan yang dimiliki dengan Allah. Salah satu yang memungkinkan seorang untuk dapat menjadi seorang pendoa. Di dalam Alkitab kita juga belajar kepada seorang tokoh, yaitu Musa. Bagaimanakah Allah memanggil Musa, yang akhirnya Musa ini
juga layak disebut sebagai seorang pendoa. Allah tidak melihat latar belakang Musa. Musa bukan dari keluarga teolog, bukan keluarga pendeta, tapi dia seorang gembala. Bahkan Musa memiliki kelemahan di dalam hal berbicara. Sehingga dengan kelemahan itu Musa sempat menolak panggilan Tuhan untuk diutus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, dengan dibangun selama 40 tahun, Musa memiliki persekutuan yang baik dengan Allah. Hubungannya dengan Allah sangat dekat. Setiap ada permasalahannya, tidak pernah lupa untuk berdoa. Selalu memohon petunjuk kepada Allah. Dan akhirnya dengan persekutuan yang dimiliki itu, Musa layak menjadi seorang seorang pendoa. Bahkan pendoa yang luar biasa. Banyak pengalaman-pengalaman yang dimiliki Musa melalui kedekatannya dengan Tuhan. Salah satu di antaranya, di dalam doanya, Musa mencoba untuk meluluhkan hati Tuhan yang sedang menyala-nyala murkanya untuk membinasakan bangsa Israel karena dosanya. Musa berani dengan hormat mohon agar Tuhan menyesali, merubah keputusannya. Dan akhirnya Tuhan pun menjawab doa Musa. Tuhan tidak membinasakan bangsa Israel, karena melalui Musa Tuhan mengingat janji-janjinya yang diberikan kepada nenek moyangnya, yaitu Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub. Pengalaman yang lain yang paralel dengan nats kita pada saat ini, yaitu ketika bangsa Israel sampai di negeri Edom di dalam perjalanannya menuju Kanaan. Karena dosanya, Tuhan menghukum bangsa Israel dengan gigitan atau patukan ular-ular tedung. Dan setelah mereka banyak yang mati, bangsa itu bertobat dan memohon kepada Musa untuk berdoa, mendoakan mereka. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya lah ular-ular itu daripada kami. Musa pun mendoakan bangsa itu. Dan Tuhan menjawab. Tuhan tidak menyingkirkan ular-ular tedung itu. Tetapi Tuhan menyuruh atau berfirman kepada Musa agar Musa membuat ular tedung yang dari tembaga, lalu dipancangkan dengan tiang. Siapa yang melihat dan memandang ular tedung dari tembaga itu akan tetap hidup walau digigit atau dipatuk oleh
ular tedung. Apa yang difirmankan Tuhan dilakukan oleh Musa, dan selamatlah bangsa Israel dari patukan ular tedung. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Tuhan kita, Tuhan tidak menyingkirkan ular tedung. Tuhan membiarkan penderitaan itu tetap berjalan, tetapi Tuhan tetap memberikan jawaban. Demikian juga mungkin kita menghadapi suatu masalah dan kesulitan. Biarlah Tuhan menjawab doa-doa kita, walau tidak menyingkirkan kesulitan itu, tetapi Tuhan ingin agar kita tetap berseru-seru pada Allah Bapa kita. Dan Tuhan ingin iman kita semakin tumbuh dewasa, sehingga kita di tengah pergumulan, di tengah penderitaan, kita tetap memandang, melihat, berseru-seru kepada Allah, melihat dan memandang ular tedung yang baru, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melihat pengalaman-pengalaman Musa ini, persekutuan kita dengan Allah harus selalu dibangun dan dibangun, sehingga kita memiliki persekutuan yang dekat dengan Allah. Doa tidak pernah putus. Berdoa dan berdoa. Berdoa tak putus-putusnya. Berdoa di dalam Roh. Roh Kuduslah yang akan bekerja di dalam hati dan mulut kita. Efesus 6 ayat 18. Tetap bertekun di dalam doa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kita memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Dibangun terus persekutuan kita melalui doa-doa kita. Kita akan belajar menjadi seperti Musa, menjadi seorang pendoa. Berdoa bagi diri kita sendiri maupun berdoa bagi orang-orang lain. Kita mohon pertolongan Tuhan di dalam menghadapi segala pergumulan, penderitaan, atau masalah lain. Demikian juga bagi orang lain, bagi penderitaan orang lain, pergumulan orang lain, permasalahan orang lain, kita juga memohonkan doa kepada Allah. Bahkan keselamatan orang lain, kita perlu doakan kepada Allah, sehingga diri kita, orang lain pun tetap melihat dan memandang ular tedung yang baru yang ditancapkan dengan tiang di Bukit Golgota, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan. Barang siapa melihat dan memandang ular tedung itu akan tetap selamat walau digigit oleh ular tedung,
walau menghadapi segala permasalahan dan kesulitan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kembali kita datang pada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia dan kekal. Kami bersyukur ya Bapa atas firman-Mu pada saat ini yang mengingatkan kepada kami untuk selalu tekun di dalam doa kami. Biarlah doa ini menjadi kehidupan kami, atau hidup kami ini adalah doa, supaya persekutuan kami dengan Tuhan semakin dekat. Dan kami boleh berdoa bagi diri kami dan bagi orang-orang lain di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan kami berharap ya Bapa, melalui doa-doa kami, Engkau akan terangi hati pikiran kami dengan Roh Kudus, sehingga orang lain juga boleh menerima keselamatan dari Engkau melalui melihat ular tedung yang baru di tiang salib Golgota, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ampunilah ya Bapa segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mengucap syukur untuk sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Kiranya firman-Nya menjadi pelita dalam kehidupan kita dan menjadi terang dalam menjalani hari-hari kita. Mari kita mengangkat pujian tenang bersamamu. Terjatuh, ada tangan-Mu menopang, Kau angkatku kembali, berjalan bersamamu. Meski tak mampu, namun Kau percaya padaku saat aku tak percaya lagi akan diriku sendiri. Sedalam hatiku, Kau mengenal pribadiku lebih dari siapapun. Tuhan, Kau paling mengerti apa yang ku alami. Seluruh hidupku dan jiwaku tenang saat bersamamu.
Meski ku tak mampu, namun kau percaya padaku saat aku tak percaya lagi akan diriku sendiri. Hanya dirimu yang tahu sedalam hatiku. Kau mengenal pribadiku lebih dari siapapun. Tuhan, kau paling mengerti apa yang ku alami. Seluruh hidupku dan jiwaku tenang saat bersamamu. Kau beriku kelegaan saat ku merasa sesat melewati hidup ini. Hanya dirimu yang tahu sedalam hatiku. Kau mengenal pribadiku lebih dari siapapun. Tuhan, kau paling mengerti apa yang ku alami. Seluruh hidupku dan jiwaku tenang saat bersamamu. Seluruh hidupku dan jiwaku tenang saat Marilah kita bangkit berdiri, menyilangkan tangan kanan di dada kiri kita, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali.
Mari kita bersehati membawa setiap pergumulan dalam kehidupan kita dan mendoakan saudara-saudara kita dengan sama-sama menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk berkat-Mu yang kami rasakan di setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami akan menaikkan pokok doa untuk keluarga-keluarga terkasih kami. Sungguh kami mengucap syukur Engkau hadirkan kehangatan di dalam keluarga kami, terkhusus berkati ayah, ibu, dan anak-anak dalam keluarga yang indah ini Tuhan. Senantiasa Engkau memberikan kesehatan, sukacita yang melimpah, dan umur panjang. Bagi orang tua yang sedang mengupayakan rezeki, kiranya Engkau mudahkan dan lancarkan. Bagi anak-anak yang masih berada di bangku pendidikan, Engkau sertai kiranya menjadi anak yang pandai dan penuh hikmat dalam beroleh ilmu. Tuhan Yesus, berikanlah kami memiliki rasa mengasihi antar anggota keluarga yang lain, supaya keharmonisan dalam keluarga senantiasa terjalin di dalam Engkau. Ya Tuhan, kami menyerahkan pokok doa keluarga ini dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga yang mulia, kami mengucap syukur karena berkat dan kemurahan-Mu. Perlindungan-Mu Engkau nyatakan, kekuatan-Mu Engkau berikan, sehingga kami mampu melewati hari ini dengan penuh kemenangan. Pada saat ini, dengan kerendahan hati kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus berkenan bertahta dalam hati setiap kami, dan mengobarkan semangat setiap orang percaya untuk mempunyai hati yang selalu rindu untuk beribadah, bersekutu, dan berpelayanan di gereja-Mu untuk kemuliaan dan hormat nama-Mu. Berdoa pula untuk masa Paskah 2024. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan pada setiap kami untuk menghayati, memaknai, dan juga memahami arti Paskah yang sejati. Karena Paskah adalah sebagai bukti cinta kasih-Mu, dan kami pun dapat mewujud nyatakan dalam hidup kami sehari-hari. Berdoa pula Tuhan untuk pergumulan setiap gereja. Tuhan, Engkau adalah sumber pertolongan kami. Maka kami percaya Engkau membuka jalan keluar setiap pergumulan gereja-gereja. Juga pergumulan setiap anak Tuhan dengan berbagai ragam persoalan. Tuhan adalah sumber kekuatan kami. Maka Engkau akan memberikan jawaban doa untuk setiap pergumulan kami. Juga berdoa untuk perizinan gedung gereja yang saat ini tidak mudah. Kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih berkenan turun tangan untuk menolong kami, sehingga perizinan menjadi mudah dan lancar, dan dimanapun gedung gereja berdiri, nama-Mu dipermuliakan, dan menjadi sarana banyak jiwa diselamatkan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, ya Bapa. Sucikan hati dan langkah kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, yang mampu menjadi lilin dan garam dunia, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dalam nama yang indah, nama yang penuh kuasa dan kasih, adalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin berdoa bagi bangsa Indonesia,
Terima kasih kami sudah melaksanakan pesta demokrasi pada bulan kemarin. Tuhan, kami menyerahkan setiap hasil akhirnya pada kuasa tangan-Mu. Biarlah presiden yang terpilih nantinya boleh menjalankan kewajibannya dan memberikan kebijakan yang benar. Setiap pemerintahan dan jajarannya juga Engkau berkati sehingga melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Berdoa bagi kami sebagai rakyat Indonesia, biarlah kami boleh selalu menghargai, menghormati, saling mendukung, bekerja sama positif satu sama lain dalam segi apapun. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan kami bagi bangsa ini. Apa yang kami berikan ini, meski bentuknya kecil, hanya seperti berbagi senyum pada sesama dan lain sebagainya, boleh Engkau berkati untuk kerukunan, kedamaian, kesejahteraan bagi bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Itulah doa syafaat kami bagi bangsa Indonesia ini. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan penyertaan Tuhan. Haleluya. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kesehatan, nafas hidup dan segala penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami datang kepadamu untuk memohon kiranya Engkau memberkati perjalanan pendidikan kami. Berikanlah kepada kami ketekunan dalam belajar, pemahaman yang mendalam atas ilmu yang kami pelajari. Dan kiranya Engkau melindungi dan membimbing kami dalam setiap tahap perjalanan pendidikan kami. Bimbing kami ya Tuhan, agar kami dapat menggunakan pendidikan yang kami dapat secara bijaksana, agar kami dapat memberkati orang lain, dan tentunya dapat memuliakan nama-Mu melalui keberhasilan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pengajar dan para tenaga pendidik. Kiranya Engkau memberkati mereka, berikan mereka kebijaksanaan, kesabaran, dan kasih pada setiap mereka dalam proses mengajar. Berikanlah mereka pengaruh yang baik atas hidup kami. Ya Tuhan, kami mohon perlindungan, petunjuk, dan berkat bagi setiap dari kami yang sedang berusaha dalam mencari pekerjaan. Limpahkanlah kebijaksanaan dan keberkahan-Mu pada setiap kami yang berupaya mencari pekerjaan dengan jalan yang halal. Kami mohon ya Allah, agar Engkau membuka pintu-pintu rezeki dan kesempatan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan bakat kami. Berikanlah kami ketabahan dalam menghadapi tantangan, keberanian untuk mengambil langkah-langkah yang tepat, dan kesabaran dalam menanti hasil dari usaha kami. Jadikan perjalanan dalam mencari pekerjaan ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Mu. Ya Allah yang Maha Kudus, kami berdoa untuk setiap hari kami dalam bekerja. Tuhan lindungi dan berkati. Berikan kebijaksanaan dalam setiap langkah dan keputusan yang kami ambil saat melakukan pekerjaan. Kiranya Engkau mengarahkan langkah-langkah kami menuju pekerjaan yang tidak hanya memberikan nafkah, tapi juga memberikan kepuasan dan berkembangnya potensi dan talenta yang telah Engkau anugerahkan pada kami. Tuhan, inilah segala doa-doa kami. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bawa semua doa ini hanya dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih sudah menyertai persekutuan pada hari ini dengan sangat amat baik. Terima kasih juga Tuhan sudah melancarkan persekutuan hari ini, sehingga selanjutnya kami semua bisa
kita melanjutkan kegiatan dan pekerjaan kami masing-masing. Kiranya Engkau sertai setiap pekerjaan dan perbuatan kami, Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan diambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Saya ulangi, bacaan diambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Undur dan kembalilah ke tempat kita masing-masing dengan tetap mengingat dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus akan menguatkan dan memimpin kita, mengarahkan hati kita, dan marilah kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, kita sudah sampai dalam penghujung ibadah pada hari ini. Untuk menutup ibadah pada hari ini, mari kita sama-sama menaikkan pujian doa Yabes. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya
Tuhan jawab doa kita malam hari ini. Ibadah sowan Gusti selesai. Terima kasih untuk kehadiran Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari GKJ Jemaat Pelengkung semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di ibadah sowan Gusti berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.